Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endriana Rahmawidarti, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Tulungagung. Disinilah tempat saya mengajar dan tempat saya belajar. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, jurusan Bahasa Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja pada kelas 7A SMP Negeri 1 Tulungagung dengan materi teks laporan hasil observasi. Saya juga akan menerapkan mode pembelajaran problem based learning pada pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka pembelajaran kita, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik. Baiklah, kalau begitu Bu Endriana akan mempresensi dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk atau tidak? Tidak ada. Coba saya cek dulu ya. Abel hadir, Amadeo, Azari, Tiara hadir, Felin, Wiana, dan terakhir Fadil. Ya. Terima kasih. Baiklah, sekarang Bu Endriana akan memberitahukan kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mampu menentukan struktur laporan hasil observasi. Yang kedua, mampu menentukan dan memperbaiki kaidah kebahasaan berupa istilah, kata definisi, kata baku, dan ejaan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, mampu mentransformasikan teks laporan hasil observasi yang telah ditulis ke dalam bentuk salindia sederhana. Yang keempat, mampu mempresentasikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kurang semangat lagi. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Bagus ya, kesiapan kalian sudah terlihat dari suara yang bersemangat. Sekarang saya ulas dulu. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas apa itu teks laporan hasil observasi. Coba siapa yang ingat pengertian teks laporan observasi itu apa sih? Iya, doa. Memberikan informasi mengenai suatu objek setelah diadakannya pengamatan atau penelitian secara sistematis. Betul. Kalau itu pengertiannya, kemudian strukturnya apa saja ya? Iya, Monik. Struktur teks LHO ada 3, yaitu definisi umum, Definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Kalau kaidahnya siapa yang tahu? Ya? Ada yang bisa menambahkan? Sudah? Iya? Kalimat klasifikasi. Betul, pintar sekali ya muridnya Bu Endriana ini, ternyata cerdas-cerdas. Kemarin berarti tugas untuk membaca itu sudah dilaksanakan. Sekarang Bu Endriana akan menampilkan sebuah video ya. Jadi untuk mengawali ini kita lihat dulu video ya. Nah, video ini silahkan disimak, kemudian dicatat hal-hal. Sudah siap melihat video? Sudah? Kalau begitu silahkan disimak video yang akan saya tayangkan berikut ini.
Nah, sudah dilihat? Sudah ada banyak sekali ya tumbuhan khas yang merupakan identitas dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Tadi ada apa saja? Siapa yang bisa? Ya, Vina? Ada bunga Jeopa, kenanga, murbei, nibung, sirih, pinang merah, nagasari, arnauti, dan lainnya. Oh, banyak ya, ada banyak sekali. Jadi setiap provinsi di Indonesia itu punya ciri khas tumbuhan. Nah, kira-kira berapa banyak yang kalian tahu tentang tumbuhan-tumbuhan tadi? Ada berapa kira-kira yang kalian tahu? Yang familiar, yang ada di sekitar kalian atau yang pernah kalian lihat, ada berapa? Banyakkah? Atau banyak yang masih tahu hari ini? Banyak yang masih tahu hari ini ya. Ternyata di Indonesia itu ada banyak sekali tumbuhan khas Indonesia. Oke, baik, kalau begitu sekarang kalian akan mengerjakan soal ya. Jadi ini adalah soal tentang pemahaman kalian, soal video yang sudah Bu Endriana tayangkan. Jadi linknya itu ada di grup WA. Jadi silakan, di situ sudah saya bagikan link, nanti masuk kuisis. Silakan dikerjakan 5 soal dari saya terkait dengan tumbuhan khas Indonesia. Nah, tinggal klik saja masuk kuisis lalu mengerjakan. Ya, coba dikerjakan dulu soalnya. Semua sudah punya kuisis kan? Sudah, ayo coba kerjakan dulu. Mas, coba Mas, lanjutkan. Sudah? Sudah, sekilas tadi saya lihat nilainya bagus-bagus ya. Itu Revina dapat 100 itu. Beri tepuk tangan dulu buat Revina. Bagus sekali, berarti kalian tadi benar-benar menyimak video tentang tumbuhan khas Indonesia. Baik, kalau begitu sekarang untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang struktur dan kaidah teks, kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, Bu Endriana akan menayangkan materi ya untuk e-book ini. Jadi kalian bisa membuka materi yang sudah saya siapkan ini dimanapun kalian berada. Jadi tidak hanya terpacu kepada buku teks. Jadi kalian mau di perpus, kalian mau di rumah, kalian mau dimanapun sebelum tidur mau membaca, ya bisa membuka HP-nya, bisa melihat materi yang sudah disiapkan. Nah, ya, jadi pengertian teks LHO itu kemarin sudah kita bahas. Sekarang yang kita bahas adalah struktur teks LHO. Jadi seperti yang sudah disebutkan Monik, strukturnya tadi ada berapa? Ada 3, ada definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, deskripsi umum itu adalah penjelasan umum tentang objek yang diamati. Jadi kalian mengamati sebuah objek kemudian menjelaskan secara umum apa itu teks LHO. Jadi apa yang
diamati, kemudian dijelaskan secara umum. Misalkan kita ingin mengamati objek pohon atau anggrek misal, atau tumbuhan apa. Nah, itu dijelaskan secara umum. Kemudian deskripsi bagian, setelah dijelaskan secara umum itu dirinci. Ada apa saja, ada ciri-cirinya mungkin, kemudian ada manfaatnya, itu dimasukkan dalam deskripsi bagian. Itu dirinci. Jadi deskripsi bagian adalah penjelasan secara rinci tentang definisi umum. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan berarti harus disimpulkan. Jadi kesimpulan dari semua yang kalian tulis itu tadi disimpulkan menjadi kesimpulan. Nah, contohnya itu bisa kalian baca pada halaman 3. Jadi di situ sudah Bu Endriana berikan contohnya. Jadi menuliskan definisi umum itu bagaimana? Dijelaskan secara umum. Di situ juga sudah ada keterangannya. Coba saya perbesar dulu. Nah, misalkan ini ada mawar. Mawar adalah satu di antara tanaman hias yang populer. Nah, itu dijelaskan secara umum. Kemudian ya, jadi definisi umum memberikan penjelasan bunga mawar itu merupakan salah satu jenis bunga yang populer. Kemudian dia tingginya berapa, seperti itu. Kemudian pada deskripsi bagian dijelaskan lagi ciri-ciri bunganya bagaimana. Kemudian warnanya bagaimana, budidayanya bagaimana, manfaat mawar itu seperti apa, apakah bermanfaat atau tidak. Nah, kemudian kesimpulan berarti disimpulkan. Kesimpulannya berarti mawar itu bagaimana. Seperti itu ya. Itu adalah struktur ya. Kemudian dari struktur tadi kita berpindah ke kaidah. Tadi juga sudah disebutkan bahwa kaidahnya ada apa saja? Ada apa saja tadi? Ada kalimat definisi, kemudian ada tanda baca, ada kata sifat. Di situ sudah ada semua ya. Kalau tanda baca ejaan ini kan sudah ya. Di kelas 1 sudah kan? Sudah. Kalimat definisi berarti ya cirinya apa? Yaitu adalah merupakan, ya kan? Kemudian ada tanda baca. Tanda baca berarti apa? Titik, koma, titik 2. Kemudian kalau ejaan adalah bagaimana? Huruf kapital. Kemudian ada kata baku, ya kan? Kemudian klasifikasi, kata kerja transitif. Nah, di situ Bu Endriana juga sudah memberikan contoh. Ya, jadi contoh teks LHO yang benar itu seperti apa? Di dalam materi sudah ada semua. Jadi, kalau nanti sewaktu-waktu kalian ingin membaca, ya, jadi kalau melihat buku itu bosan, silahkan buka gawainya atau HP-nya untuk masuk ke dalam materi. Gitu ya. Dari situ, dari penjelasan saya mengenai struktur dan kaidah, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Belum ada ya? Baik. Kalau belum ada, sekarang saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan berdiskusi. Jadi saya akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang, ya. Nah, memilihnya kita menggunakan spin. Jadi nanti kita pilih secara acak. Sudah siap dicatat? Sudah? Silakan dicatat kelompok 1. Ini 5 orang ya, kelompok 1. Doa. Yang kelima. Aisyah. Nah, berarti sisanya adalah kelompok 4. Nah, kalau sudah dicatat,
silahkan kalian membentuk dan bergabung dengan kelompoknya. Ayo, sini bangkunya ditata berdasarkan kelompok. Nanti kelompok 1 di sini, 2, 3, 4 gitu ya. Yuk, sekarang berpindah ke kelompok masing-masing. Sekarang karena sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, saya akan membagikan lembar kerja yang harus kalian lakukan. Ya, jadi ini saya bagi lembar kerja. Nah, di sini itu sudah ada tumbuhan khas Indonesia, salah satu yang sudah kalian simak tadi di video. Itu sudah ada di sini. Jadi ini misalkan bunga bangkai begitu ya. Nanti silahkan kalian temukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya. Jadi ini silahkan dicoreti yang manakah yang merupakan strukturnya, definisi umum yang mana, kemudian deskripsi bagiannya mana, kesimpulannya mana. Lalu temukan kaidahnya. Apakah kalian menemukan kesalahan penggunaan kaidah atau hanya menemukan istilah saja? Nah, itu silahkan didiskusikan. Nanti silahkan kalian membagi tugas antar teman. Jadi satu kelompok silahkan dibagi tugasnya masing-masing ya. Jadi nanti menganalisis ini. Kemudian, nah ini contohnya. Nah, sebelum saya bagikan, saya beritahu dulu contohnya ya. Ini silahkan dilihat dulu di papan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kalian akan menemukan kesalahan penggunaan ejaan. Jadi yang saya beri tanda merah itu adalah salah. Misal, nah budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji okulasi. Nah, ini ada titik koma. Apakah boleh titik koma di situ? Tidak boleh. Nah, berarti kan ini salah. Nah, kalian tuliskan ke dalam sini. Kesalahan kaidah penggunaan bahasa. Yang pertama, kalian menemukan titik koma. Jenisnya apa? Titik koma berarti jenisnya adalah tanda baca. Hasil revisinya bagaimana? Kalau di situ titik koma salah, harusnya diganti apa? Koma, karena ini masih klasifikasi ya. Jadi sebelum dan harus ada koma. Jadi diperbaiki. Nah, diperbaiki. Keterangannya apa? Menerangkan pilihan. Atau seharusnya klasifikasi itu tanda koma. Begitu ya. Nanti menuliskannya seperti itu. Jadi silahkan kertas yang saya berikan ini dicoret berdasarkan apa yang sudah kalian temukan. Kemudian masukkan dalam lembar yang sudah disiapkan. Jadi kesalahan yang kalian temukan apa? Atau tidak salah tapi saya menemukan istilah Bu, boleh dituliskan di sini. Seperti itu ya. Setelah nanti ditemukan semua, ini sudah tahu semua, menemukan ini yang salah, ini dibenarkan, nanti ditulis ulang. Jadi tadi, nah okulasi itu harusnya menggunakan koma. Jadi titik 2-nya dihapus, diganti koma. Nah, seperti itu ya. Bisa? Bisa. Nah, nanti setelah selesai menemukan ini, kalian tulis yang sudah benar itu ke dalam salindia sederhana seperti yang saya tampilkan. Sudah bisa ya? Bisa. Kalau sudah bisa membuat salindia, nanti silahkan berkreasi sesuai dengan tumbuhan yang kalian dapatkan. Jadi kalian mendapatkan apa? Misalkan bunga bangkai, kalian beri foto atau gambar bunga bangkai, itu juga boleh. Nah, seperti itu. Nanti setelah selesai menyalin ke dalam salindia, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Jadi nanti secara bergantian, kelompok 1 maju, kelompok 2 memvideokan. 1 memvideokan, jadi tugasnya adalah kelompok 2. Kalau kelompok 1 maju, tugasnya adalah 1 memvideokan, 1 orang memvideokan kelompok 1. Kemudian orang anggota yang lain melakukan aktivitas apa? Menilai. Nah, jadi kalian menilai kelompok 1, apa saja yang dinilai? Isi presentasinya apakah sudah sesuai apa belum? Kemudian kejelasan suara, saat presentasi itu suaranya lantang atau tidak?
atau hanya berbisik-bisik. Kemudian media presentasinya ini menarik atau tidak. Ya. Jadi silakan berbagi tugas, siapa yang memvideo, siapa yang memberi masukan, kemudian siapa yang menilai. Jadi karena ada 5 anggota, jadi nanti silakan dibagi tugasnya masing-masing kelompok. Begitu? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, belum ada ya. Kalau belum ada, ini saya bagikan. Ini kelompok 1. Mau maju duluan kelompok 2? Silakan, ayo maju duluan aja sambil menunggu kelompok 1 dan 3. Ayo maju duluan. Kelompok 2, laptopnya bawa ke sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami, yaitu teks laporan hasil observasi tanaman kecapi. Miring. Kaidah kesalahan yang kedua adalah 100 meter DPL. Tanda baca. Hasil revisi titik. Keterangan karena akhir kalimat dan bukan kalimat perintah. Kesalahan kaidah kebahasaan ketiga, ditanam. Jenis kata awalan, hasil revisi, ditanam, keterangan. Merupakan kata awalan dan digabung. Kaidah kesalahan ketiga, keempat, buah. Jenis awal kalimat, hasil revisi, buah, keterangan ditulis dengan huruf kapital. Kesalahan kaidah kebahasaan kelima, jenis kata tidak baku, hasil revisi, pengobatan, keterangan, kata baku. Kesalahan kaidah kebahasaan keenam, digunakan, jenis awalan, hasil revisi, digunakan, keterangan merupakan awalan dan digabung. Definisi umum. Kecapi atau nama ilmiahnya Sandoricum kecap merupakan salah satu tanaman penghasil buah yang selama ini diabaikan keberadaannya oleh masyarakat. Kecapi tergolong dalam famili Meliaceae seperti pohon rambai, langsat, dan sentang. Kemudian deskripsi bagian. Sekian dari kami kelompok 3. Ada yang ingin menambahkan tanggapan? Saya Potik dari kelompok 3. Saya ingin memberikan masukan kepada kelompok 3. Di situ ada kata yaitu dan bukan, seharusnya kata dengan gunakan saja karena sudah ada kata yaitu. Itu saja masukan dari kelompok kami. Terima kasih atas tanggapannya kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperhatikan tentang bunga bangkai yang biasa juga disebut dengan Rafflesia arnoldii. Sebelum itu, marilah kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Revina Bersasabila. Saya Muhammad Pandura Dijaradana. Saya juga orang Islam Sejaka. Saya Kevin Fernanda. Saya Siska Zarani. Saya akan mulai dengan kesalahan kaidah kebahasaan. Bunga harusnya ditulis dengan huruf kapital, B-nya ditulis dengan kapital karena tertulis di awal kalimat. Agar merupakan konjungsi dan harus diganti dengan dan karena kata penghubung penambahan. Dijuluki merupakan kata awalan
dan bukan tepat, jadi harus digabung dijuluki. Amat katanya tidak bagus, jadi harus diganti dengan sangat. Kedua, yang kelima adalah tanda seru. Tanda bacanya harusnya titik karena di akhir kalimat bukan bintang. Terus Juanda merupakan nama bandara, jadi harus ditulis dengan huruf kapital. Tetapi merupakan harus ditulis dengan dan karena merupakan konjungsi penambahan. Jika kenapa itu harus diganti dengan disebabkan karena bukan kata baku. Ini merupakan contoh teks laporan hasil observasi yang benar. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian definisi umum. Definisi umum dari teks laporan hasil observasi bunga bangkai adalah bunga bangkai merupakan jenis tanaman langka yang berada di negara Indonesia. Bunga bangkai memiliki sebutan lain Rafflesia arnoldii. Bunga bangkai ini memiliki ukuran terbentuk cukup besar dan bisa memiliki tinggi hingga 4 meter. Oke, saya lanjut ke deskripsi bagian. Di sini sebagai bunga bangkai mungkin dikarenakan bunga yang sendiri dapat merupakan aroma yang busuk yang amat negatif dulu. Meskipun begitu, bahwa ini dapat dijadikan alat oleh Rafflesia arnoldii untuk perlindungan diri dan menarik perhatian serangga agar dapat membantu proses penyembuhan. Saya sedangkan kelompok bagian luar bunga bangkai ini tampak pada putih, sedangkan pada bagian mahkota bunga bangkai ini berwarna sedikit keruman atau bersimbol. Umur hidup bunga bangkai ini sangat singkat, yaitu hanya 1 minggu, kemudian mati. Komunitas bunga bangkai yang asli adalah bukan Sumatera. Nah, ini bunga bangkai sudah mulai dikonservasi di sejumlah tempat yang lumayan banyak, misalnya di Taman Raya, di Bandung, Jawa Barat. Berikut adalah simpulan dari teks laporan hasil observasi bunga bangkai. Penerbangan bukan secara liar dan juga perubahan iklim cuaca merupakan salah satu faktor yang menyebabkan bunga bangkai ini menjadi bunga yang langka dan sulit untuk ditemukan. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, apakah ada pertanyaan Atau mungkin masukan? Adakah yang memberi masukan? Ada? Coba dilihat tadi yang simpulan. Coba balik ke simpulan. Kalau tidak ada dari teman-teman yang memberi masukan, saya akan memberi masukan. Nah, di situ pada simpulan, coba yang lain diperhatikan. Pada simpulan itu disebutkan ada penebangan hutan secara liar dan juga perubahan iklim cuaca. Nah, kan ada 2. Nah, itu disebutkan di situ merupakan salah satu faktor. Harusnya diganti apa? Kalau ada 2. Merupakan faktor atau beberapa faktor yang menyebabkan bunga bangkai ini menjadi bunga yang langka. Nah, itu saja koreksinya. Nanti silakan dibenarkan. Ya, silakan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upload di TikTok dulu. Oh gitu. Baik, kalau begitu nanti silakan kalian
Di tempat duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anakku. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.